Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Aidul Wahyudi, NIM 1810602001 dari kelas Ekonomi Syariah 1, dosen pengampu Priska dan Nur Ahmad SEM AK BKP, mata kuliah perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang subjek dan objek pajak dan pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPH adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Subjek dan objek PPH. Subjek PPH adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak atau WP. Jenis-jenis subjek PPH menurut pasal 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Yang pertama adalah orang pribadi. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek PPH orang pribadi terdiri dari yang pertama, subjek PPH OP dalam negeri. Yang kedua, subjek PPH orang pribadi luar negeri. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Ada jenis subjek PPH yang selanjutnya yaitu badan. Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CP, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya. Objek PPH. Objek PPH adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Di sini terdapat 19 objek. Yang pertama, penggantian atau imbalan. Yang kedua, hadiah dari undian. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali. Yang keenam, bunga. Yang ketujuh, dividen. Yang kedelapan, royalti. Yang kesembilan, sewa. Yang kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena pembelian kembali aktiva. Yang ke-14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga. Dan yang terakhir, ke-19, surplus Bank Indonesia. Materi selanjutnya tentang pajak penghasilan umum. Subjek pajak dan wajib pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan yang terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari satu, subjek pajak orang pribadi. Yang kedua, subjek pajak badan. Yang ketiga, subjek pajak warisan. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.
Dalam wajib pajak dalam negeri, pribadi yang dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Dan kalau dari luar negeri, dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Wajib pajak dalam negeri, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum atau tarif Undang-Undang PPh pasal 17. Sedangkan wajib pajak luar negeri, tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif UU atau Undang-Undang PPh pasal 26. Wajib pajak dalam negeri yaitu wajib menyiapkan SPT, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyiapkan SPT. Kewajiban pajak subjektif dimulai dan berakhir. Subjektif pajak dalam negeri orang pribadi dimulai saat dilahirkan, saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat dia meninggal orang pribadinya atau saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjektif pajak dalam negeri badan yaitu saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimulai, sedangkan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui BUT dimulai dari saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, sedangkan berakhir subjek pajak luar negeri melalui BUT saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT dimulai dari saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Warisan belum terbagi dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi, dan warisan belum terbagi berakhir saat warisan telah selesai dibagikan. Tidak termasuk subjek pajak. Adapun yang tidak termasuk subjek pajak adalah yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pajak perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negeri asing dan orang-orang yang diperbantungkan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Dengan catatan atau syarat, yang pertama, bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Yang kedua, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 3. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 661/KMK 04/194 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 314/04/198 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat: yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota. 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 611/KMK 04/194 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 314/KMK 04/1998 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat: 1. Bukan warga negara Indonesia. 2. Tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Adapun tidak termasuk objek pajak: yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta. Yang keempat, penggadaian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Yang kedelapan, penghasilan dari modal yang telah ditanamkan oleh dana pensiun. Yang kesembilan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Yang kesepuluh, penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura. Yang kesebelas, penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura.
Yang ke-12, laba lebih yang diterima atau lembaga nirlaba bidang pendidikan. Yang ke-13, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Dasar pengenaan pajak. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak pada badan dihitung sebesar penghasilan neto. Rumusnya yaitu penghasilan kena pajak atau BP badan sama dengan penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung dari penghasilan neto dikurang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yaitu rumusnya yaitu penghasilan kena pajak atau BP orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Adapun cara menghitung penghasilan kena pajak, yang pertama dengan menggunakan metode pembukuan, yang kedua menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Untuk cara menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan, untuk WP badan besar penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto yaitu penghasilan bruto dikurangi PTKP PPH. Penghasilan kena pajak atau WP sama dengan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPH dikurang PTKP. Untuk WP orang pribadi, rumusnya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPH. Untuk cara menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu rumusnya dengan cara penghasilan neto sama dengan peredaran atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak dikali tarif presentasi NPWR. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besar PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah yang pertama 36 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 3 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga 36 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat A. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam UU PPH pasal 21. B. Pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Yang keempat 3 juta rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan sekeluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Contoh perhitungan PTKP. 1. Joko sudah menikah dengan mempunyai seorang anak. PTKP Joko adalah PTKP setahun. Untuk wajib pajak sendiri Joko harus menerima 36 juta rupiah. Tambahan BP kawin Joko ya 3 juta dan tambahan satu anak yaitu 3 juta dengan jumlahnya yaitu 42 juta rupiah. Tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 1. Tarif pajak yang ditetapkan atau diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah, tarif pajak ini yang dikenakan 5%. Di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, tarif pajak yang diperkenakan adalah 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tarif pajak yang diterapkan atau diperkenankan yaitu 25%. Dan di atas 500 juta rupiah tarif pajaknya yaitu 30%. 2. Wajib pajak badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap. A. Sedangkan tarif pajak yang diterapkan untuk penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. B. Sedangkan tarif pajak yang diterapkan untuk penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%. Wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40%.
dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya memperoleh tarif sebesar 5%. D. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 juta rupiah mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000 rupiah. 4,8 miliar rupiah. Cara menghitung pajak. Yang pertama, menggunakan rumus wajib pajak badan. Rumusnya yaitu pajak penghasilan wajib pajak badan sama dengan penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan neto dikali tarif pasal 17 sama dengan buka kurung penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPH tutup kurung dikali tarif pasal 17. Yang kedua, akan rumus menghitung wajib pajak pribadi. Pajak penghasilan kurung wajib pajak pribadi sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 sama dengan buka kurung penghasilan neto dikurang PTKP tutup kurung dikali tarif pasal 17 sama dengan buka kurung penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPH tutup kurung dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Contoh 1. Gunawan pada tahun 2010 mempunyai PKP sebesar 241.850.600 rupiah. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah penghasilan kena pajak Gunawan yaitu sebesar 241.850.600 rupiah. Dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Pajak penghasilan yang harus dibayar yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 28.777.500 rupiah. Jumlahnya 15% dikali 191.850.000 rupiah sama dengan jumlahnya yaitu 31.277.500 rupiah. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.